Salam sejarah. Pancasila adalah kita, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Monumen Pancasila Sakti dibangun berlatar belakang peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Tujuan pembangunan Monumen Pancasila Sakti yang pertama, untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa pahlawan revolusi yang telah mempertahankan jiwa raganya dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Yang kedua, untuk mengingatkan generasi penerus bangsa agar peristiwa tidak terulang kembali. Monumen Pancasila Sakti sebagai tempat edukasi dan rekreasi wisata sejarah. Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah museum yang dibangun di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Ide itu lahir dari gagasan Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, dan dibuat oleh Maestro Seni Indonesia, Edi Sunarso. Bangunan tersebut didirikan di atas tanah yang memiliki luas 14,6 hektar. Monumen Pancasila Sakti dalam sejarahnya dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Di dekat Monumen Pancasila Sakti ada pula Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis yang menceritakan sejarah pemberontakan-pemberontakan PKI yang bertujuan menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis yang bertentangan dengan Pancasila, sampai pada pemberontakan kedua yang terkenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S PKI. Ada juga Museum Paseban yang di dalamnya terdapat beberapa diorama. Di samping itu terdapat ruang khusus di Museum Paseban, yaitu ruang benda bersejarah atau reliks, teater, dan ruang pameran foto dokumenter. Sebuah sumur yang digunakan oleh pemberontak PKI sebagai tempat pembuangan jenazah korban penculikan dengan menutup lubang sumur menggunakan potongan batang pisang, sampah, serta daun-daun kering secara berselang-seling. Dan terakhir, sumur ditutup dengan tanah dan di atasnya ditanami pohon pisang. Rumah penyiksaan berada persis di samping sumur maut. Di dalam bangunan ini terdapat ruangan khusus di bagian beranda yang digunakan sebagai tempat penyiksaan beberapa pahlawan revolusi sebelum dieksekusi mati. Selain lubang sumur maut dan 3 rumah bersejarah, ada beberapa mobil yang berderet di bagian taman, seperti Panzer Sarasen yang digunakan untuk membawa satu jenazah pahlawan revolusi ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ada juga mobil Jeep Toyota Canvas yang menjadi kendaraan dinas Pangkostrat, mobil sedan, kendaraan dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Inilah sejarah yang terjadi di tanggal 30 September 1965, di mana para pahlawan revolusi kita menjadi korban dan gugur demi mempertahankan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi terlarang, yaitu komunisme. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mahasiswa, dan pelajar untuk berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti sebagai wahana edukasi, rekreasi, wisata sejarah. Salam sejarah.